Oke, baik, saya akan menjelaskan tentang teori perilaku konsumen, pendekatan nilai guna atau yang biasa disebut cardinal utility. Selanjutnya, konsep pendekatan nilai guna atau yang biasa disebut cardinal. Apabila suatu barang tertentu semakin berguna bagi seseorang, tentu akan semakin banyak manfaatnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa apabila semakin banyak kualitas barang yang diproduksi, maka akan semakin tinggi pula tingkat kepuasan mereka. Kemudian pendekatan kardinal ini dapat memberikan suatu penilaian yang sifatnya subjektif terhadap pemuasan kebutuhan dari barang tertentu. Jadi itulah tadi konsep pendekatan nilai guna atau yang biasa disebut kardinal. Dan yang kedua yaitu ahli ekonomi pendekatan kardinal, yaitu ada 4. Yang pertama itu Hendrik Golsen, Carl Menger, Leon Walras, dan Nya Von. Dan ada pun juga landasan hukum yang berlaku, yaitu hukum Golsen 1 tentang kepuasan seseorang konsumen akan menurun apabila secara terus-menerus kebutuhan mereka dipenuhi. Dan yang kedua yaitu hukum Golsen berlaku dengan syarat, itu ada 2, seperti benda yang dikonsumsi satu macam dan sejenis, dan pemenuhan berlangsung secara terus-menerus tanpa tenggang waktu. Hukum konsen 1 tidak berlaku apabila benda yang dikonsumsi berbeda macam dan jenisnya. Terdapat jarak waktu antara pemenuhan pertama dengan kedua dengan orang yang berbeda-beda. Tidak berlaku untuk benda-benda yang termasuk narkoba. Konsep pendekatan nilai guna kardinal. Apabila suatu barang tertentu semakin berguna bagi seseorang, tentu akan semakin banyak peminatnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa apabila semakin banyak kuantitas barang yang dapat diproduksi, maka akan semakin tinggi pula tingkat kepuasan mereka. Pendekatan kardinal ini dapat memberikan suatu penilaian yang sifatnya subjektif terhadap pemuasan kebutuhan dari barang tertentu. Seseorang yang melakukan pemenuhan kebutuhan yang akan memperhatikan berbagai macam kebutuhan lainnya dan berusaha mencapai kepuasan yang mendekati sama dari berbagai ancaman pemenuhan kebutuhan tersebut. Asumsi utama pendekatan kardinal. Nilai guna atau daya dapat diukur melalui parameter satuan harga atau bisa disebut dengan utilitas. Konsumsi di sini bersifat rasional, di mana mereka hanya akan mencukupi kebutuhan hidup sesuai dengan batas kemampuan pendapatannya. Konsumen tentu nantinya akan mengalami perubahan utilitas apabila secara terus-menerus melakukan kegiatan konsumsi produk yang dimaksud, yaitu semakin banyak suatu barang yang dikonsumsikan, maka tambahan kepuasan yang diperoleh dari setiap suatu tambahan yang dikonsumsikan akan menurun. Hanya mempunyai jumlah pendapatan yang tetap, tidak ada pendapatan lain. Nilai guna daya dari uang tersebut tetap konstan. Total utility dapat bersifat melengkapi atau dapat juga dikatakan bisa berdiri dari independen. Produk yang konsumen konsumsi normal dan periode konsumsinya biasanya berdekatan. Asumsi kardinal daya guna yang hanya dilihat dari sudut subjektif menyebabkan tidak ada satu alat ukur yang pas, tepat dan juga sesuai. Mempunyai suatu konsep konstan marginal utility of money, di mana konsep tersebut membuat suatu anggapan bahwa nilai uang akan semakin menurun apabila jumlah uang yang dimiliki seseorang semakin banyak. Memiliki konsep diminishing marginal utility, di mana konsep ini merupakan suatu permasalahan yang sangat susah dilihat dari segi fisiologis dan juga susah untuk diterima sebagai satu aksioma. Diminishing marginal utility adalah hukum tentang nilai guna tambahan yang terus turun-menurun.